gelombang COVID-19 akan menghantam perekonomian kita dan ternyata judier, Pak. Eranya ini lebih tepat disebut COVID digital. COVID digital, Pak. Dan tidak hanya muncul sebentar terus pergi gitu ya, tapi benar-benar mengganggu, merubah cara kita berbisnis di yang sebelumnya. Kalau tidak ada infrastruktur perbaikan di dunia ini, kita semua mati. Yes. Salam bertahan hidup, teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu. Selamat datang di Madam Chang TV. Sebelum kita berbicara dan mengundang tamu yang luar biasa, jangan lupa subscribe dan loncengnya itu ditekan supaya terus bisa mengikuti apa yang terupdate di dunia bisnis dan apa yang terjadi di dunia ini. Saya, Bapak Chang, sangat terhormat mendapatkan tamu yang sangat luar biasa di tengah kesibukannya, Bapak Ricky Wang, Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya. Selamat datang, Pak Ricky. Halo Pak, makasih. Salam bertahan hidup, Pak. Selamat bertahan hidup. Iya, iya Pak. Ini ya ucapan ini ketika saya ketemu teman-teman semua, saya bilang selamat bertahan hidup. Mereka tuh bingung kenapa gitu loh. Selalu orang wonder kenapa sekarang ketemu saya jargonnya selamat bertahan hidup. Iya, saya selalu sampaikan saat-saat sekarang ini Pak, kita ini harus bertahan hidup karena kita tidak mati kena COVID, bisnis kita hancur, nggak bisa kerja, nggak bisa makan, ya mati juga Pak, gitu Pak. Betul. Iya. Apa kabar Pak Ricky? Baik Pak. Papa Chang ya panggilnya ya. Iya. Saya senang sekali akhirnya bisa bertatap muka melalui Zoom ini dengan Pak Ricky. Sebelumnya saya mengikuti paparan Insight Business 2020 Pak Ricky. Kira-kira tanggal 28 atau 29 Januari yang lalu di XX1 Galaxy Mall. Luar biasa, Pak. Makasih, Bapak. Makasih. Ya, yang tadinya hanya kira-kira gimana gelombang COVID-19 akan menghantam perekonomian kita dan ternyata judier, Pak. Gimana nih, Pak? Luar biasa, Pak. Kita ini sampai terkaget-kaget ya, Pak ya. Betul. Dan semua lagi, ya kalau bahasa Indonesianya kena simalakama gitu ya. Iya, kemarin saya ngobrol sama beberapa pebisnis Pak di sektor pariwisata Pak. Dan mereka bingung gitu ya, terutama terkait dengan tenaga kerjanya atau stafnya. Gitu. Kalau dirumahkan ya kasihan gitu ya, tapi kalau tidak keuangan akan bleeding. Beban gitu. Perusahaan ini luar biasa Pak ya. Betul. Lalu dia mengatakan begini, kalau misalnya Pak 2 bulan lagi tiba-tiba kita balik normal gitu ya, mereka juga bilang susah cari orang-orang ini Pak. Kalau mereka benar. Sekarang mereka bisa pindah ke tempat lain. Gitu. Jadi betul Pak, ini situasi yang memang unprecedented ya, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Petra sendiri Pak, dari tanggal 16 kita sudah mewajibkan mahasiswa itu to learn from home. Lalu tanggal 20 Maret Pak, dosen-dosennya work from home. Gitu. Jadi kita semua belajar, mengajar, rapat, bikin penelitian, semuanya from home. Gitu. Maka ya... itu menurut saya juga nggak mudah. Seperti tadi sebelum kita recording ini Pak ya. Wah, saya sendiri belum terbiasa gimana pakai Zoom, potret, landscape. Tapi ya semua itu adalah harus dimulai. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya semua harus ya start dari nol semuanya ya Pak ya. Pak Ricky, saya ini beberapa waktu benar-benar tergelitik karena kira-kira lebih dari 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya itu pernah baca artikel era digital atau bisnis 4.0 ini akan mendisrupt banyak bisnis, Pak. Yes. Nah, saya lihat, Pak, ternyata era bisnis yang sekarang ini terdisruptnya luar biasa perubahannya. Bukan karena digital, tetapi saya pantau data-data ini seperti bioskop contohnya ya Pak ya. Dalam era COVID ini kan pasti tutup Pak lah. Itu salah satu bisnis yang akan hilang di era bisnis 4.0 ini. Nah,
Sebetulnya saya ini bingung, Pak. Apa ya Pak kaitannya tulisan-tulisan 2 tahun yang lalu yang keluar ada 30 bisnis yang akan hancur di era digital ini, dan ternyata saya tidak pernah membayangkan less than 5 years semua itu terjadi, tapi bukan karena dihantam era digital, tetapi karena COVID ini, Pak. Ya. Saya ini sekarang nyebut Pak, satu era baru, Pak Rudi atau Pak Pacang, di mana eranya ini lebih tepat disebut COVID digital. COVID digital, ya memang Pak, permainan kata-kata ya, COVID sama digital, D-nya saya gabungkan. Sebelum kita mulai declare sebagai sebuah negara kalau ada kasus positif, itu sebetulnya perekonomian kita juga bukan dalam kondisi yang bagus ya Pak. Amerika sama China gegeran terus waktu itu, gitu. Lalu perekonomian Indonesia juga mesti direvisi terus pertumbuhannya. Jadi ini saya ngomong Januari, Februari ya. Terus kemudian semua sudah sedang berlomba-lomba untuk sesegera mungkin jadi digital, gitu. Memasuki Industrial 4.0. Betul sekali tadi Pak Rudi, disruption-nya itu terjadi luar biasa. Gitu. Dan penyebabnya tiada lain adalah alat produksi itu Pak Rudi, tiba-tiba tidak hanya di tangannya segelintir orang gitu. Alat produksi itu bisa di tangannya setiap orang, Pak. Yes. Alat produksi yang saya maksudkan itu ya smartphone itu gitu. Di mana orang sekarang berbisnis itu harus menggunakan smartphone, website lebih penting daripada ruko gitu ya. Kemegahan website itu lebih dipandang daripada kemegahan physical building-nya gitu. Lalu kemudian ya yang selama ini sudah established jadi diganggu Pak, karena ya setiap orang punya alat produksi itu tiba-tiba muncul marketer-marketer baru yang kita tidak pernah dengar sebelumnya. Tiba-tiba kita dengar usaha-usaha yang muncul mendadak gitu, dan tidak hanya muncul sebentar terus pergi gitu ya, tapi benar-benar mengganggu, merubah cara kita berbisnis yang sebelumnya. Maka tadi ketika Pak Rudi bilang di awal, kok bisa seperti ini, itu membuat saya sebagai pendidik ya Pak, jadi sangat mementingkan learning how to learn Pak Rudi. Jadi belajar bagaimana belajar yang cepat. Karena ya ini tadi gitu, situasi ini tidak bisa situasi itu nunggu kita siap dulu Pak. Situasi itu masuk, nggak karu-karuan, nabrak sana, nabrak sini gitu. Tapi kalau kita juga mau melihat secara objektif ya, tidak sedikit mereka-mereka yang paham bagaimana beradaptasi cepat, itu justru bisa mendapatkan hal yang positif dari kejadian ini gitu. Nah, bagi saya justru karena mereka tidak beradaptasi dengan cepat, malah mereka maksudnya bukan begitu? Pak. No, kebalik Pak. Justru mereka yang tidak cepat belajar dan beradaptasi punah duluan ya Pak ya? Betul. Jadi mungkin ini juga cara yang ya kalau saya sebut rada religius, cara yang di atas gitu ya, memaksa banyak pebisnis itu untuk segera digital. Karena sekarang kita tidak bisa ketemu gitu. Ada yang bilang ekonomi kita ini ekonomi yang contactless, jadi tidak bisa lagi ketemuan secara langsung, tapi tetap harus berekonomi. Gitu. Akan menuju ke arah sana. Kita sebagai makhluk sosial yang diharuskan bersosial secara digital ya Pak ya, dan ini perubahan. Tetapi kadang-kadang begini Pak Riki, yang membuat saya frustasi ini bukan karena perubahannya, karena manusia itu harus mau belajar beradaptasi dengan cepat untuk bisa terus mengikuti perubahan zaman yang selalu berubah. Yang kadang-kadang ini terjadi kendala. Mungkin kalau ini di Australia, di Singapura, di Amerika, di China, itu tidak jadi masalah. Karena infrastruktur sendiri di Indonesia ini, jangankan jalanannya, itu kalau di dunia nyata, yang bikin kita frustasi aja. Tadi sebelum kita mulai, sempat lampu ini mati, Pak.
Jadi wow. jadi Iya, saya sampai iya. oh my God. Yes, Jadi yes, ini waduh. harus handicap bagi orang Indonesia seperti Ya, saya, Pak Riki, dan pebisnis lainnya ini adalah yes. infrastruktur satu kali lagi. Ya, Kalau di dunia sebelum terjadi COVID, infrastruktur adalah jalanan, bagaimana kita mendistribusi, kita bertemu dengan orang lebih cepat. Tetapi sekarang ini, sebelum ini terjadi di event-event itu, saya sering curhat gini ya. Gimana Indonesia ini mau maju kalau internetnya aja selalu right, gawat. right. Nah, Betul. pada saat sekarang ini, seperti sekarang ini, bandwidth-nya ini sangat berat sehingga kadang-kadang sulit banyak melakukan, Yes. apalagi mungkin ya, saya tidak tahu berapa ya data pengguna internet di Indonesia. Saya yakin akan menjadi double atau triple. Oh, Dan ini yes. bebannya kan tambah lambat. Kalau tidak ada infrastruktur perbaikan di dunia ini, kita semua mati. Yes, Kita setuju. mati tak berdaya. Betul, Sekarang betul. tadinya yang saya punya Netflix sangat lancar, Pak. Sekarang lihat Netflix ini muter terus, Pak. Iya. Jadi saya melihat ini, berarti bebannya ini sudah beban puncak yang vendor-vendor telekomunikasi sendiri tidak siap menangkap perubahan ini. Dan kita sekali lagi sebagai user ya korban lagi, Pak. Jadi kadang-kadang frustasi, Pak. Benar-benar frustasi. Dan di saat kita state of shock ini, dan ya manusia punya yang namanya survival mode, yang namanya bagaimana cara kita bertahan. Termasuk industri restoran ini, musuh kita bukan depot lagi, bukan kaki lima, siapapun yang punya wajan kompor di rumah. Betul. Mendadak diet bisnis kita. Sudah tidak melihat lagi kamu punya modal berapa, kamu punya bangunan berapa, kamu punya waitress dan staff berapa. Saya cuma modal, mohon maaf, pembantu dan orang delivery, itu pun beda vendor lain, GrabFood atau GoFood, dan menjadi head to head sekarang, Pak. Yes. Ini yang bikin kita semua ini sangat frustasi. Tetapi terkadang kalau saya mau berpikir, ya mungkin kalau industri makanan, Pak, masih bisa di-online kan, Pak. Tapi kalau industri travel, Pak, bagaimana ini, Pak? Nah, kemarin sih pada saat kita ngobrol, muncul banyak ide-ide yang menarik, Pak. Misalnya, buying the tour package forward gitu ya. Jadi belinya sekarang, berangkatnya 2021 ke negara-negara yang relatif bagus ketika menangani COVID. Contoh misalnya Taiwan. Itu menjadi salah satu opsi. Jadi bukan hanya komoditi lagi, Pak, ya. Sekarang tour and travel juga banyak buy forward, Pak, ya. Diusahakan begitu. Tinggal sekarang aturannya seperti apa, penjaminannya seperti apa. Lalu tentu saja si biro perjalanan ini mesti pinter-pinter kelola uang ya. Jangan sampai ini semua dia habisin sekarang pada saat 2021 kan pada saat eksekusi gitu. Satu itu. Kedua, mereka sudah mulai bergeser kalau mengangkut orang susah. Sekarang ini Pak Rudi ternyata ngangkut barang itu luar biasa, Pak. Logistik, Pak, ya. Betul. Tour and travel harus switch menjadi logistik company. Courier service. Harus diakui tidak sedikit, Pak, sorry membawa kabar yang kurang enak mungkin buat Pak Rudi dan kawan-kawan. Ya memang mereka pragmatis, ada yang harus banting setir, bikin makanan, punya usaha lain gitu ya. Tapi ya itu mereka harus lakukan supaya company-nya tetap jalan dan bisa keep karyawan yang terpaksa harus tetap di-keep itu loh, Pak, supaya pada saat nanti balik tetap jalan. Memang akhirnya yang saya khawatirkan ke depan itu ya perfect competition yang tadi Bapak katakan. Dan restoran itu sekarang mau nggak mau harus ketemu dengan yang tadi Bapak katakan gitu ya. Pokoknya punya dapur, punya alat masak sederhana gitu. Lalu juga dia bisa membuat produknya itu by order gitu ya. Tidak harus buat dulu terus display kan. Tinggal sekarang dia menawarkan harganya kira-kira masuk, bisa diantar, rata-rata terjamin gitu, apa maksudnya kesehatannya, higienitasnya, ya akhirnya orang ambil gitu. Tapi juga menurut saya lebih baik buat mereka yang awalnya emang sudah punya brand yang bagus ya Pak.
Nah, ketika yang brand yang bagus ini bergerak mempunyai usaha-usaha yang lain, brandnya itu sudah menjadi semacam jaminan lah ya, bahwa ini bukan coba-coba gitu. Yang misalnya kayak perusahaannya Bapak gitu, itu pasti orang akan ya lebih percaya kan, karena sebelum terjadi semua ini sudah sudah keluar duluan, lalu punya brand yang cukup baik gitu. Nah, tinggal sekarang memang bagaimana menghasilkan services atau produk yang mungkin tidak pernah kepikir sebelumnya, Pak. Nggak pernah kepikir sebelumnya. Lalu akhirnya itu bisa jadi survival mode sementara, bisa jadi menjadi sesuatu yang menambah produk lainnya restoran gitu ya, atau perusahaannya Bapak gitu. Kemarin sih ketika ngobrol dengan pariwisata itu sampai muncul begini Pak, muncul yang namanya virtual tourism. Jadi kalau tourism itu berarti orang itu mengalami rekreasi setelah menjalani prosesnya, maka di zaman yang milenial ini, ada yang namanya milenial tourism itu berarti ya dia tetap di rumah, tapi dia mengalami jalan-jalan secara virtual, tapi jalan-jalan secara virtualnya itu melibatkan poin. Nah, poin-poin ini dikumpulkan supaya nanti pada saat tempat wisata sudah buka, itu bisa ditukar jadi voucher dan sebagainya. Muncul ide-ide seperti itu, Pak. Nah, memang ini ada yang bilang itu bisa jadi cuman temporary situation gitu. Tapi saya pikir-pikir ya better than tidak ada apa-apa yang mesti dikerjakan. Justru kadang-kadang ya Pak Riki ya, kalau saya diskusi atau bicara dengan teman-teman saya, banyak teman-teman saya itu yang mengatakan, waduh, kamu itu masih untung bisnis makanan karena semua orang harus makan. Yes. Kamu turun berapa? Ketika saya kasih tahu bahwa kita itu hilang lebih dari 50%, dia kaget-kaget. Masa sih Madam Chang bisa begitu? Loh, kok bisa? Karena Madam Chang kan bukan termasuk makanan yang mewah, ya kan? Makanan yang bisa dimakan setiap hari. Nah, tapi saya sampaikan, kalau dulu orang datang ke restoran itu membeli environment, yes, ya, membeli hospitality, membeli services. Sekarang hospitality and services itu mati, Pak. Yes. Nah, sehingga orang sudah tidak berpikir lagi gimana cara dine-in environment enak atau tidak. Yang penting sekarang saya bisa makan nggak mati, right. Itu, ya kan. Nah, bagi saya itu sangat luar biasa, Pak. Padahal saya sangat dekat sekali dengan UKP teman-teman hotelier di perhotelan. Saya sangat dekat dengan mereka, Pak. Jadi saya tidak bisa bayangkan, baru saja terpikir kalau saya ini diundang untuk berbicara di hotelier, mau bicara apa, Pak? Tentang hospitality. Ketika hospitality sekarang ini mati, Pak. Ya, kemudian kalau bicara lagi tentang tourism, Pak, saya ini begitu ini terjadi di awal April, saya tuh langsung kembali kepada kebutuhan pokok manusia, Pak. Saat sekarang ini orang tidak butuh yang namanya maaf, saya mau holiday dulu. No. Karena holiday itu bukan kebutuhan dasar manusia, Pak. Orang itu kalau sudah bisa makan, ada uang lebih, baru mikir untuk kebutuhan sekundernya. Kalau sudah kebutuhan sekundernya terpenuhi, duitnya lagi ada sisa, baru dia tidur di hotel yang sedikit mewah. Jadi saya lihat recovery ini, Pak, saya tidak pernah berpikir bahwa semua ini akan kembali normal seperti yang kemarin, Pak. Jadi kadang-kadang saya juga frustasi, Pak, dengan investasi yang kita sudah lakukan selama 7-8 tahun, bangunan Madam Chang Manyar yang kita buat seunik mungkin untuk mendapatkan environment, dan ternyata sudah mungkin tidak bisa lagi. Bahkan ketika nanti PSBB, kemungkinan nanti sudah setelah tidak tahu diperpanjang atau tidak, ketika sudah selesai PSBB, itu kan pasti ada pembatasan-pembatasan, Pak. Betul. Tidak bisa menggunakan kapasitas 100%. Betul. Jadi ini bagaimana ya, Pak, menyiasatin semuanya ini supaya kita ini cepat bisa masuk rel, di tengah rel yang relnya ini masalahnya pasti sebentar tidak pasti. Gampang karena bantalannya ini mungkin belum pasti semua ya, Pak. Jadi menurut Pak Riki ini
sebagai pengusaha punya pengalaman 20 tahun, 30 tahun dengan orang yang baru bahasa Jawanya untuk. Ini sekarang sama loh, Pak. Frustasi banget, Pak. Frustasi banget. I can understand that. Tapi gini, Pak, kalau Bapak tadi katakan pokoknya punya dapur bisa buka catering, apalagi yang sudah punya facilities gitu ya. Tinggal sekarang yang mesti dijual itu yang apa, harganya berapa. Jadi kalau saya pikir secara sederhana Pak ya, Bapak pasti bisa, pengalaman Bapak jauh lebih besar dari saya, lebih luas dari saya. Saya kepikir ya mungkin jual produk makanan yang memang bukan sekedar marketing, tapi betul-betul teruji secara klinis menjaga imun tubuh misalnya. Lalu kemudian buat makanan-makanan yang ada kelas basicnya, Pak. Jadi kalau saya buka website, saya bisa melihat Madam Chang itu sepertinya untuk kalangan tertentu, if I may share gitu ya. Nah, mungkin dibuat yang levelnya tidak sewah itu karena ya memang lagi seperti ini gitu. Tapi rutin membuat tetap berjalan gitu ya. Orang itu Bapak katakan tadi perlu makan dan sebagainya. Jadi kalau menunya sehat, menunya tidak terlalu mahal-mahal relatif saya tahu, lalu kemudian dikemas dengan hal-hal yang masih terkait dengan COVID gitu. Misalnya bahwa setiap kali ada penjualan, dan ini benar-benar dilakukan gitu ya, pembeli itu sedang berdonasi kepada seorang tenaga medis misalnya. Jadi setiap kali dia beli barangnya Madam Chang, maka sebagian akan menjadi makanan juga untuk perawat yang ada di rumah sakit. Itu bisa mendorong, Pak. Karena ya itu, sebagian orang juga concern ya dengan situasi kita yang sekarang ini, di mana belum selesai, tapi kita tahu faktanya ada saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit itu yang paling kasihan. Kenapa? Karena virus ini punya daya mematikan kalau kita terus-menerus terekspos dengan orang yang kena, Pak. Jadi kalau kita nggak sengaja kena, misalnya pintu ada COVID-nya kita nggak sengaja pegang gitu ya, cuman sekali itu tok, peluang sembuhnya itu besar sekali. Tapi buat orang yang merawat orang yang kena COVID, sudah begitu nggak pakai alat yang lengkap, ya itu bisa jadi masalah gitu ya, jadi masalah. Kemarin untuk pariwisata saya beride begini, coba buat tur paket khusus untuk tenaga medis dan keluarganya. Kenapa? Karena tenaga medis dan keluarganya itu Pak, karena masalah COVID ini tidak boleh ketemu Pak. Oh iya, kasihan banget. Jadi di Wuhan, di video-video yang saya lihat dari caranya China menghadapi COVID ini, ada seorang yang profesinya dia tuh kartunis, dia bikin kartun, illustration begitu. Dia buat khusus untuk anak-anak perawat yang masih kecil. Dia buat gambar yang bagus, mengharukan sekali, menjelaskan kenapa kok mamanya enggak boleh pulang dulu. Kenapa kok papanya enggak boleh pulang dulu. Wah, begitu saya ngomong gitu, yang orang-orang pariwisata tuh bilang, waduh saya catat Pak, gitu ya. Jadi tetap ada lah Pak Rudi, yang masih bisa kita lakukan, yang relevan dengan situasi ini gitu ya. Dan yang pasti ya itu tadi, awalnya ya mungkin cuma mau survive, tapi bisa jadi dari survive itu jadi sustain Pak. Awalnya cuma mau bertahan, lama-lama bisa jadi ini satu company ya, saya tidak enak sebut nama ya. Dia karena kejadian ini buka satu lini usaha, asalnya coba-coba Pak, dan dipromosikan secara lewat keluarga dulu, lewat komunitas gitu. Nah, itu yang jalan sekarang. Kebetulan itu kayak ayam gitu loh Pak, ayam goreng lah ya, katakanlah gitu, saya tidak enak sebutnya. Itu sudah 350 ekor. Nah, dia specialize di situ gitu. Terus dia bilang gini ke saya, Pak, asalnya ini cuma untuk cash flow, Pak. Nanti kalau saya buka, itu akan tetap jadi lini bisnis saya gitu. Jadi emang arahnya, Pak, sekarang itu nggak bisa juga over specializing. Jadi kalau makanan tok nggak bisa, Pak. Kelihatannya begitu ya. Harus ada beberapa yang kita jalankan, tapi cost-nya juga bukan berarti buat restoran baru lagi atau bisnis yang capital intensif, bukan seperti itu. Itu Pak Rudi. Sorry saya kelamaan. Nah, enggak apa-apa. Jadi justru menariknya begini Pak.
saya ini suka selalu berpikir tidak ada segala sesuatu ada nomor 1 dan berakhir di nomor 9. Karena bagi saya segala sesuatu itu adalah satu mata rantai yang tidak terputuskan, Pak. Termasuk bisnis, efek, sebab dan akibatnya itu adalah satu mata rantai yang sangat luar biasa. Sehingga terkadang saya berpikir seperti ini. Saya selalu di awal orang bilang saya, Pak Pacang, kamu jangan terlalu banyak pikir, jangan terlalu halusinasi. Ini only temporary, not for me. Yeah. Karena bagi saya bagi saya ini yang namanya pandemi COVID-19 itu adalah trigger, Pak. Dan trigger ini ya yang namanya gempa bumi, Pak, punya skala Richter-nya, Pak, bisa diukur. Lah, ini pandemi ini kan bagi saya kalau saya ibaratkan yang namanya gempa bumi, Pak, ini sudah 100 skala Richter, Pak. Efeknya sudah bukan lagi kecil. Oke. Kalau saya memang bukan kedokteran ya, Pak, tapi saya sudah membayangkan bahwa yang namanya virus ini, Pak, tidak bisa kapan on dan kapan di-off-kan. Dan saya yakin tambah lama, Pak, tambah lama bukan tambah sedikit. Tambah lama ya tambah banyak untuk menakut-nakutin. Tetapi bukan terus di apa ya, Pak, namanya kita ini di pembatasan sosial. Mau tidak mau, saya ini berpikir kita ini harus dipaksa hidup dengan virus. Yes. Ini dan precisely seperti kalimatnya Lee Hsien Loong, Perdana Menterinya Singapura. Dia katakan Singaporeans have to learn how to live with COVID-19. Betul itu, Pak. Cuman satu syaratnya, Pak. Syaratnya satu untuk itu. Sorry saya potong. Vaksin, Pak. Ya, kuncinya betul. Vaksin, Pak. Nah, menunggu vaksin itu sekarang kan simpang siur ya. Ada yang sudah uji klinis di binatang berhasil, sudah ketemu, tapi ya tetap berhenti sampai di sana gitu. Dan tekniknya kan selalu yang ngomong bahwa bagaimana ciptakan obat yang membuat ketika virusnya duduk itu nggak bisa duduk terus gitu kan. Logika gampangnya untuk orang awam seperti kita itu seperti itu. Intinya sampai saya ini harus merubah pola pikir saya. Saya ini kalau kemarin di awal-awal saya ini bilang sama anak istri saya, jangan sampai tertular penyakit. Kalau sampai tular penyakit, itu nanti kita repot. Sekarang saya kadang-kadang mindset itu harus berpikir begini, Pak. Ya enggak apa-apa kalau saya ini ketularan, tapi jangan matilah, gitulah. Yes. Karena ini tidak bisa, Pak. Betul. Kita ini yang hidup juga harus hidup. Betul. Dan ketika kita ini hidup dipaksa terus untuk tidak bisa melakukan apa yang kita mau, kita ini bisa gila, Pak. Yes. Makanya tadi yang virtual tourism itu mang, Pak. Iya, Pak. Tidak punya income, kebiasaannya semua dibatasin. Kita ini tidak mati kena virus, kita gila. Kita enggak gila, betul. Kita stres, depres, ya. Efek psikologisnya mungkin virusnya 2 tahun selesai, kita gilanya 20 tahun, Pak. Jadi ini gimana, Pak? Kira-kira sebagai penutup, Pak, ya. Saya ini kadang-kadang melihat ini satu ketidakpastian yang kita tidak tahu berapa dalamnya, seperti tidak ada alat ukurnya. Saya tidak bisa membayangkan lagi. Saya juga tidak pernah mempunyai satu referensi. Dulu gimana? Ini semua ini kayak saya ini buta megang tangan ini tidak ada referensi. Ini apa ya? Betul. Jadi ini gimana, Pak, untuk menghadapin ke depan ini semua sektor industri harus bagaimana, apakah terus harus juga mempunyai sikap ya udah persiapan, semua harus dicoba, bisa berhasil bisa tidak, karena kondisinya terus ini juga tidak pasti, Pak, ya. Karena salah satu kunci daripada bisnis itu adalah kepastian, Pak. Ya, kita sendiri kan dihantam ketidakpastian terus, Pak. Punya kebijaksanaan ini seperti Madam Chang punya SOP. Setiap minggu hampir ganti, Pak. Mau tidak mau saya kalau meeting dengan staf ya berubah atau mati. Berubah. Yes. Ya sudah tidak ada lagi jargon-jargon ya nanti adaptasi, butuh waktu, evolusi, tidak, Pak. Sekarang butuh mutasi, change-nya sangat ekstrim, Pak. Ya. Kalau saya, Pak, yang nomor 1 ya balik lagi ke esensi bisnisnya kita masing-masing gitu.
Mari kita jujur, sebetulnya bisnisnya kita itu ngapain gitu ya. Jualan apa sih? Yang kita jual itu apa? Dan yang kita mau berikan ke customer kita itu apa? Kalau makanan ya berarti kelesatan, kesehatan, ya, keterjangkauan mungkin gitu. Karena kalau sekarang mungkin tidak bisa lagi dengan ya tadi Pak katakan memori lah, suasana lah, tidak ada gitu ya. Jadi ini akan saya bayangkan mungkin McDonald satu hari akan tinggal kios sama drive-thru-nya tok. Bisa jadi seperti itu. Karena ya itu tadi gitu. Kita mesti mengantisipasi yang namanya virus ini gitu. Jadi balik ke sana, lalu kemudian dengan jernih dan tenang ya, kita mikirkan yang mau kita berikan ini mau kita jalankan dengan cara seperti apa. Kalau saya sih sempat kepikir gitu, ya memang harus digital, online transaction, sama courier service. 3 itu sudah sekarang menjadi rantai yang baru di zaman yang seperti ini. Jadi itu sudah emas, harus dijalankan, mau nggak mau harus seperti itu. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua memang kita harus juga bisa dengan cermat Pak, membedakan antara fakta dan interpretasi atas fakta. Gitu. Jadi kalau kita bacain berita terus gitu ya, semua diikuti, memang akhirnya bisa ya Bapak tadi katakan stres sendiri gitu ya, dan kehilangan pijakan gitu ya. Ini yang benar yang mana kan gitu. Tapi Dan yang pasti, gila belum ada vaksinnya loh Pak. Gila betul, itu belum ada vaksinnya. exactly, betul. Dan yang dikhawatirkan begini Pak, bukan gila yang itu ya, gila itu ya memang kita harus hati-hati. Tapi yang dikhawatirkan tuh ketika kita stres Pak, imun itu turun Pak. Nah, ketika imun turun virusnya masuk Pak, itu yang kita lingkaran setannya di sana gitu ya. Jadi yang kedua kalau saya bedakan antara fakta dan interpretasi atas fakta. Yang pasti semua goncang, gitu ya. Malah saya katakan yang sekarang enggak goncang ya malah orang-orang yang ya sorry saya agak religius kembali kepada Tuhan, ingat hidup ini mestinya bagaimana, berusaha untuk menenangkan diri gitu ya. Dan saya belajar satu hal ya Pak, ada beda betul antara tenang dan diam. Lek diam itu Pak meneng Pak, gak lapo-lapo gitu ya. Tapi kalau tenang itu berarti kita reflect gitu ya, lalu kemudian act gitu ya. Oke, setelah ini what should we do? Gitu. Apakah semua hancur? Not really Pak. Prosoku, Alfamart, Indomaret itu lagi ngelonjaknya gitu ya. Dia sedang menghadapi yang namanya leap of sales gitu. Karena orang belanja mungkin frekuensinya berkurang, tapi belanja jumlahnya iya, 500.000 tuh kayak, ya memang daripada keluar bolak-balik kan gitu ya. Terus APD, masker. Nah tapi ya gitu tadi, seberapa kita bisa balik kepada esensi yang kita kerjakan sehingga ketika di switch itu tidak ada masalah gitu. Saya sudah berkali-kali dengar alumninya Petra dari desainer gaun pengantin, Pak, buat APD. Nah, mau ndak dan lagi mempunyai mental yang belum gitu loh. Loh ya mosok iso yo, gak podo. Nggak bisa gitu. Kita nggak boleh lagi mikir begitu gitu. Jadi bukan Pak Pacang pasti punya. tidak bisa, tapi mau hidup enggak gitu betul. aja Pak ya. Nah, awalnya mungkin itu Pak. Awalnya cuman defensif. Tapi tambah lama kita dari, oh ternyata bisa toh bikin APD. Oh ternyata bikin apa ya minuman baru Pak Pacang yang katanya membuat imun bagus itu bisa loh. Laris loh. Jahe kunir merah, Pak Pacang misalnya Pak ya. Ini cuman ide-ide sederhana saja gitu. Itu jalan loh ternyata. Tapi ya itu Pak, dibandel dengan apa kaitannya dengan COVID. Jadi setelah Bapak menghasilkan makanan-makanan sehat, kita ngomong bahwa setiap berapa kali pembelian ini sebagian akan kita donasikan untuk saudara-saudara kita yang lagi fighting di jajaran depan. Jadi is this really finish? Saya selalu berprinsip Pak, selama saya hidup, masih hidup ya, dan ada sumber hidup saya pasti diberi kekuatan untuk berpikir. Nah itu yang membuat saya cari akal. Sesudah itu ngobrol, nah kayak sama Bapak gini.
Kemarin tuh kita ngobrol 5-6 orangan, Pak, cuman yang pariwisata itu, Pak. Kebetulan ada satu alumni kami yang ada di kementerian. Dia bawa data-data. Ada 2 pengusaha. Nah, setelah ngobrol, ketemu, saling menguatkan gitu ya, muncul ide. Terus bolak-balik, Pak, kita ngobrol gini, yang di sana bilang, Pak Riki, saya rapatkan loh ya. Saya rapatkan idenya ini gitu. Padahal ya kita cuman ya sekedar ngomong, dan saya tahu saya bukan siapa-siapa di bidang yang Bapak lagi jalani. Jadi kita saling belajar. Nah, sesudah itu dijalankan, Pak. Nah, detailnya, teknisnya tentu saja membutuhkan keuletan, membutuhkan daya tahan gitu. Tapi kok saya percaya kalau kita masih diizinkan hidup, ya, itu berarti kita masih diberikan kesempatan berjuang, Pak Budi. Sangat setuju, Pak. Iya, ya, itu semoga apa yang kita sharingkan ini, Pak, benar-benar berangkat. Madam Chang ini mempunyai konsep healthy lifestyle. Bagi saya yang namanya healthy lifestyle itu bukan hanya makanan dan minuman untuk casing ini, tetapi untuk pikiran, dan ke depan kita juga akan belajar, well-being, bagaimana di tengah kesulitan ini tetap kita bisa bertahan dengan produktivitasnya, kita bisa menghasilkan duit. Maka itu semangatnya, Pak, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Madam Chang sekarang masuk kepada Madam Chang TV untuk bisa bersama berkontribusi kepada kehidupan ini bersama. Manusia harus lebih sadar bahwa kita ini bukan hanya kebutuhannya makan minum sehat, berpikir sehat, bagaimana terus menjadi manusia yang lebih positif untuk menghadapi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ini. Amin. Meskipun di awalnya Madam Chang TV ini sudah ada 2 tahun, yang tadinya hanya untuk tempat posting dari semua materi kita. Baru-baru ini aja, ini Pak Riki ini adalah tamu yang kedua dari Madam Chang TV, dan semoga ini bisa menjadi salah satu kontribusi Madam Chang di tengah perekonomian, di tengah pergolakan ekonomi dan gonjang-ganjing dunia yang sangat luar biasa ini. Ya, itu harapan dari saya, Pak. Dan semoga ini bukan akhir daripada pembicaraan ini. Saya sangat kepingin, Pak, ini kalau tidak harus diselesaikan, Pak, tidak ada yang lihat sampai akhir ini, karena nggak banyak orang yang punya ketelatenan seperti kita, keep learning gitu, Pak. Berharap di event-event lain kita bisa ketemu lagi, dan saya juga ingin bisa ada yang lebih dari mungkin dari pemerintahan, dari pengambil kebijakan, karena di saat sekarang ini yang hanya dipaksa untuk berubah adalah pengusaha, tidak bisa, Pak, karena yang namanya infrastruktur hukum, termasuk infrastruktur peraturan, adalah infrastruktur insentif pajak, betul. Kalau tidak, Pak, kita akhirnya pengusaha yang mati. Kalau pengusaha mati, di belakang pengusaha itu banyak staf karyawan yang mati juga. Di belakang staf karyawan ini banyak keluarga yang juga mati. Akhirnya kalau pengusaha ini mati, roda ekonomi masyarakatnya kolaps, dan kolapsnya itu berarti buying power-nya ini sangat rendah. Akhirnya ya semua kolaps, Pak. Semoga dengan kesempatan ini Pak Riki Wang sebagai salah satu petinggi di Ukapitra yang didengar juga di masyarakat, pemerintahan bisa memfasilitasi semua itu. Terima kasih banyak, Pak. Semoga suatu saat kita bisa bertemu in person. Dan discuss lebih sambil banyak makan lagi di Madam Chang ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu. Kehormatan buat saya, Pak. Terima kasih. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. And stay healthy, Pak. Stay healthy. Terima kasih sudah mengikuti semuanya, dan semoga teman-teman selalu update dengan tidak terlewatkan page dulu yang di atas, subscribe dan loncengnya dinyalakan kling. Ini supaya teman-teman bisa mengikuti semuanya dengan narasumber yang baru, yang berbobot, sehingga kita bisa sama-sama terus belajar. Selamat bertahan hidup.